Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Tiana Sari. Saya dari kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengapresiasi sebuah novel Indonesia agar teman-teman semua dapat mengambil nilai yang terkandung dalam novel ini. Novel yang akan saya ulas di sini yaitu sebuah novel dengan judul Islamu Adalah Maharku, karya Aryo Muhammad. Novel ini diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2015 dengan tebal 232 halaman. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta dua orang manusia. Profesor Yo Min Chen atau lebih akrab disapa Profesor Chen merupakan profesor muda Taiwan yang jatuh cinta kepada perempuan asal Indonesia yaitu Gusti Kanjeng Shakila Daniarti atau lebih akrab disapa Shakila. Shakila merupakan mahasiswa lulusan Institut Teknologi 10 November yang akan melanjutkan pendidikannya di National Taiwan University of Science and Technology di Taiwan. Shakila merupakan mahasiswa yang dibimbing langsung oleh Profesor Chen. Itu sebabnya mereka dekat dan membuat Profesor Chen menyukai Shakila. Shakila merupakan seorang muslimah yang taat terhadap perintah Tuhan. Tentunya berbanding terbalik dengan Profesor Chen, yaitu seseorang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Cinta mereka berawal dari interaksi antara Profesor Chen dengan Shakila yang terjadi hampir setiap hari. Terlebih lagi, Shakila merupakan mahasiswa yang dibimbing langsung oleh Profesor Chen, sehingga membuat mereka bertemu setiap hari. Dari situlah timbul perasaan antara keduanya. Hingga suatu hari Profesor Chen melamar Shakila dan ingin menjadikan Shakila sebagai istrinya. Namun Shakila menolak karena Shakila tidak bisa menikah dengan laki-laki yang tidak seiman dengannya. Sebenarnya Shakila mencintai Profesor Chen. Namun, bagi Shakila tidak mungkin dia menikah dengan lelaki non-muslim dan mengkhianati ajaran Tuhannya. Profesor Chen tidak bisa melepaskan Shakila, lalu dia pun bertanya kepada Shakila, apakah ada cara lain untuk Profesor Chen agar dia bisa bersama dengan Shakila. Shakila pun menjawab bahwa jika Profesor Chen Islam, maka Islamnya Profesor Chen adalah mahar untuk Shakila. Awalnya Profesor Chen kecewa karena Shakila telah menolaknya. Setelah berpikir panjang, Profesor Chen pun mulai berpikir dan akhirnya memutuskan untuk mencari informasi seputar Islam dan belajar Islam secara diam-diam tanpa sepengetahuan Shakila. Pada suatu malam, hidayah datang melalui mimpi bahwa Profesor Chen masuk Islam karena keinginan sendiri, bukan karena Shakila lagi. Tetapi Shakila belum mengetahui bahwa Profesor Chen telah berislam. Pada suatu hari, Profesor Chen melakukan kunjungannya ke Indonesia. Di Indonesia, ia menginap di rumah Shakila atas permintaan Shakila dan disambut hangat oleh keluarga Shakila. Saat di rumah Shakila, Profesor Chen pun berdiskusi dengan keluarga Shakila bahwa beliau akan melamar kembali dan menikahi Shakila. Dan ia pun memberitahu bahwa dia sudah berislam. Keluarga Shakila pun merestuinya, termasuk kedua adik laki-laki Shakila. Setelah itu, Profesor Chen kembali ke Taiwan. Di Taiwan, ia akan menjalankan rencananya untuk melamar Shakila dan memberitahu Shakila bahwa sekarang Profesor Chen sudah masuk Islam. Profesor Chen akan melamar Shakila setelah Shakila selesai sidang yang akan dihadiri langsung oleh keluarganya. Akhirnya Shakila pun menerima lamaran Profesor Chen. Tidak lama dari itu, mereka pun melangsungkan pernikahan dan menjalin keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Adapun tokoh yang terdapat di dalam novel tersebut yaitu Shakila, Profesor Chen, Ibu Shakila, Ayah Shakila, Radit, Rangga, Ibu Profesor Chen, Pak Tanto, Yuri, Cynthia, Dewi, Guan, Shu, Xie, Imama, Profesor Jeng Chen, Yunusyo, Profesor Nabil, Maryam, dan juga Hasan. Watak dari tokoh yang terdapat di dalam novel tersebut yaitu ada Shakila yang merupakan pribadi yang baik, ramah, cerdas, soleha. Terus ada Profesor Chen yang baik, tampan, ramah, dan juga cerdas. Lalu ada
ibu dan ayah dari Shakila, merupakan pribadi yang berpendidikan tinggi dan cerdas. Lalu ada Radit dan Rangga yang merupakan adik dari Shakila, pribadi yang baik tetapi menyebalkan karena sering menggoda Shakila. Lalu ada ibu dari Profesor Chen. Beliau merupakan pribadi yang baik dan pengertian. Lalu ada Pak Tanto yang merupakan dosen saat Shakila di ITS. Baik karena telah membantu Shakila untuk mendapatkan studinya di Taiwan. Lalu ada Yuri yang merupakan mantan pacar dari Profesor Chen yang merupakan pribadi yang pekerja keras. Lalu ada Cynthia dan Dewi, yaitu teman Shakila saat di asrama dan juga saat di majelis ilmu. Lalu ada Guan, Heshu, dan Syekh merupakan teman Shakila saat di lab. Dan juga ada Imama, Profesor Chen Chen, Yunusyo, dan juga Hasan dan Profesor Nabil merupakan pribadi yang baik dan tentunya telah membuat dan membantu Profesor Chen untuk mendapatkan pengetahuan seputar Islam dan juga membantu Profesor Chen untuk masuk Islam. Setelah itu ada Maryam juga yang merupakan teman di majelis ilmu yang telah menemani Shakila untuk mengajarkan anak-anak dan juga para TKW di Taiwan untuk belajar mengaji. Novel tersebut menggunakan alur maju karena ceritanya berurutan dari tahap awal sampai tahap akhir. Tempat yang digunakan di dalam novel tersebut antara lain ada Musola ITS, kampus ITS, lobi jurusan, rumah Shakila, Bandara Juanda, Taipei, asrama, kafe, kantin, apartemen, rumah makan, restoran, Sun Moon Lake, Dansu, Qiandan River, NTU Hospital, Masjid Longgang, Grand Mosque, dan juga Taipei National University. Latar waktu yang digunakan di dalam novel tersebut antara lain pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan juga musim semi. Sedangkan latar sosial yang digunakan yaitu di lingkungan kampus. Sudut pandang yang digunakan di dalam novel tersebut yaitu sudut pandang orang pertama yang diambil dari tokoh utama. Tokoh utamanya yaitu Profesor Chen dan juga Shakila. Bahasa yang digunakan di dalam novel tersebut yaitu bahasa sederhana yang tidak berbelit-belit sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami isinya. Anak yang dapat diambil dari novel tersebut antara lain, jangan jadikan pindahnya keyakinan karena seseorang, tetapi harus murni dari ketenangan hati maupun jiwa. Kedua, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus memperolehnya dengan berusaha, berdoa, lalu berikhtiar. Yang ketiga, selalu berbaik sangka dengan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, karena Allah lah sebaik-baiknya penulis skenario. Yang keempat, fokus terhadap apapun yang akan kita kerjakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kelima, jadilah muslim ataupun muslimah yang menuruti perintah Allah, niscaya kita akan bahagia. Dan yang terakhir, tuntutlah ilmu kemanapun tanpa adanya batasan usia. Tema dari novel tersebut yaitu tentang keluarga dan juga keagamaan. Di dalam novel tersebut banyak menggambarkan tentang Islam, antara lain tentang keseharian Shakila yang selalu menyempatkan waktunya untuk mengajar ngaji anak-anak dan juga TKW dari Taiwan, walaupun dengan jarak yang bisa dibilang cukup jauh, tapi Shakila tetap bisa menyempatkannya. Ada juga tentang keseharian Shakila yang selalu disibukkan dengan tugas maupun berkumpul dengan rekan-rekannya, tapi Shakila tidak pernah lupa atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ada juga tentang
Shakila dengan penampilan yang sederhana tapi tetap mampu untuk menutup auratnya. Novel tersebut sangat cocok untuk dibaca karena ceritanya banyak memberikan motivasi belajar dan juga banyak pengajaran tentang Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.